Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan suara Sinode Gereja Sidang Kristus tahun 2023. Ini adalah awal tahun. Ya, suara Sinode ingin disampaikan kepada kita semuanya, yaitu kita akan membahas tentang pembinaan sebagai dasar pertumbuhan gereja. Tetapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya selamat tahun baru, tahun 2023. Kiranya di tahun 2023 ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Mari kita bersama-sama akan membaca. Saya ingin membacakannya untuk kita semuanya demikian. Karena itu buanglah dusta dan perkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, bacaan kita hari ini sangat-sangatlah menarik. Menariknya karena ada begitu banyak sikap-sikap negatif disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Sudah jelas, agar mereka membuang hal itu semua dan menggantinya dengan sikap yang baik dan positif. Coba kita hitung ya, ada berapa? Yang pertama, buang dusta. Jangan berkata kotor. Jangan marah. Jangan mencuri. Buang kepahitan. Jangan geram, pertikaian, fitnah, dan lain-lain sebagainya. Perlu kita ketahui, jemaat di Efesus bukanlah jemaat yang kenal Kristus sejak lahir, saudara. Mereka lahir dalam lingkungannya yang penuh dosa, hidup dalam dosa, tanpa menyadari itu adalah dosa. Maka sejak belajar mengenal Kristus di dalam ayat 20, dan menerima Kristus, mereka harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia baru yang diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Manusia baru bukan dalam wujud fisik, melainkan dari hatinya. Pembaruan itu menurut Paulus harus terlihat di dalam ayat yang ke-25 dijelaskan di sana, yaitu perkataan yang benar. Jadi ini dibungkus dengan sebuah pernyataan, yaitu dengan perkataan yang benar harus menjadi ciri manusia baru. Orang yang belum mengenal Yesus Kristus terbiasa mengucapkan dusta dan kebohongan. Setelah hidup dalam Kristus, perkataan yang keluar dari mulut orang percaya haruslah kebenaran. Sekali lagi, haruslah kebenaran yang harus disampaikan. Inti dari hal ini adalah ajaran Paulus kepada kita semua.
Beranikah kita sebagai orang Kristen berubah atau merubah hidup kita? Nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Spirit lama, kita harus memiliki spirit yang baru, yang berbasiskan kasih. Saudara, lalu yang selanjutnya adalah amarah harus menjadi damai. Menggosip harus menjadi berkata yang benar. Bohong, yaitu kita harus benar. Berita bohong atau hoax, kita harus dirubah menjadi berita benar. Kasih yang usang harus dirubah menjadi kasih yang baru. Solidaritas lama, yaitu harus dirubah menjadi solidaritas yang baru. Tahun yang lama jadi tahun baru. Semangat yang lama jadi semangat yang baru. Dengan komitmen yang jelas, visi yang tinggi, kita harus membayar mahal. Jadi saudara, karena kita tahu jika kita melakukan sekuat dan sepenuh hati, hasil kita juga akan memuaskan. Untuk mencapai itu semua saudara, maka sangatlah diperlukan sebuah pembekalan atau yang kita kenal sebagai pembinaan bagi warga gereja. Istilah pembinaan mempunyai arti yaitu memberi makan, memperkaya, membesarkan, kemudian melatih dan mendidik. Lalu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 7 kata pembinaan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, perbuatan, cara membina, pembangunan, pembaruan, penyempurnaan, lalu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Pembinaan warga gereja juga memiliki makna yaitu memperlengkapi anggota-anggota gereja sehingga mereka menjadi dewasa serta sanggup menunaikan tugas mereka sebagai garam dan terang, bukan hanya untuk melayani di dalam gereja, tetapi terutama di luar gereja. Karena justru merekalah gereja yang terbesar di tengah-tengah masyarakat. Tidak lain, harus lebih berpusatkan kepada Injil, kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kepada anugerah Tuhan, yang menjadikan firman Allah yang kekal itu sebagai pedoman bagi ajaran maupun tingkah laku jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja memiliki tanggung jawab yang sangat penting sekali, yaitu pembinaan kepada seluruh warga jemaatnya. Jika gereja melalaikan tanggung jawab ini, maka jangan menyesal jika iman anggota jemaat tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi mangsa empuk bagi serigala-serigala yang ganas. Di mana? Di sekitarnya. Saudara, warga gereja sangat membutuhkan pembinaan karena merekalah yang akan mengajarkan kebenaran tentang apa? Kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak-anak mereka atau generasi muda di bawahnya agar mewarisi iman dan keteladanan para seniornya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di tahun ini perlu kita ketahui, Sinode Gereja Sedang Kristus mengajak kita semua untuk fokus pada sebuah pembinaan sebagai dasar pertumbuhan gereja. Sebagaimana untuk mencapai bagian yang kedua, yaitu bertumbuh dalam tema Sinode, yaitu bersatu, bertumbuh, dan bertambah. Kiranya kita semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya, tetap bersatu dan kita bertumbuh di dalam sebuah pembinaan yang dilakukan oleh gereja-gereja setempat. Selamat bertumbuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.